Siapa yang mencintai dunia dan menginginkannya, washtadda hirsuhu 'alaiha, dan ambisius terhadap dunia, ambisinya hanya urusan dunia, kepengenannya tuh urusannya dunia aja gitu. Washtadda hirsuhu 'alaiha, orang yang besar ambisinya terhadap dunia. Wa adumat raghbatuhu fiha, dan besar keinginannya terhadap dunia, yaitu ya prioritasnya tuh dunia. Jadi hatinya kalau dibuka cuman isinya pengen dunia aja gitu. Pengen dunia tuh pengen apa ya? Bisa pengen harta, bisa pengen cinta manusia, gitu ya. Bisa pengen karir cemerlang, bisa pengen popularitas, bisa pengen pangkat dan jabatan, gitu kan? Itu semuanya adalah dunia. Dunia. Dan orang yang prioritasnya hanya urusan dunia aja. Dunia itu semua yang enggak kamu bawa mati itu dunia berarti. Udah gitu aja. Yang enggak kamu bawa mati namanya dunia. Berarti Ustazah suami atau jodoh gitu dunia juga. Masuk gak kalau kamu mati? Berarti Ustazah anak dan lainnya gitu, keluarga gitu dunia juga. Masuk gak kalau kamu mati? Enggak. Berarti dunia teman-teman. Akan tetapi kalau kamu bisa membawa dunia tersebut kepada kebaikan, harta sekalipun kalau kamu sedekahkan, masuk gak sama kamu ke dalam kuburan? Masuk. Berarti dunianya dia pakai buat akhirat. Sama keluarga juga gitu. Kalau kamu didik dengan baik anak-anakmu, sampai anak-anakmu jadi ahli sujud kepada Allah, punya rasa cinta pada Allah, punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, punya rasa cinta kepada orang-orang soleh, apakah hal tersebut akan masuk dalam alam kuburmu nantinya? Masuk. Berarti dia menggunakan dunianya untuk akhirat. Gitu ya. Jadi paham maksud saya, dunia itu bukan hanya urusan duit teman-teman. Bukan hanya urusan harta gitu. Akan tetapi semua yang gak kamu bawa masuk ke dalam alam kubur itu namanya dunia. Orang yang pikirannya prioritas hanya urusan kesehatan badannya atau kecantikan wajahnya, termasuk dunia apa bukan? Dunia. Sebab yang namanya cantiknya wajah gitu kan, sama bagusnya badan, nah itu gak akan bermanfaat apa-apa ketika kita berada dalam alam kubur. Nah orang yang ambisius terhadap dunia, prioritasnya cuman dunia, pikirannya cuman dunia, di kepalanya nih urusannya cuman dunia aja gitu. Angka aja gitu, saldo sisa berapa. Gitu ya. Duitnya sekarang ada berapa nih buat beli ini berapa, kurang berapa duit. Pokoknya ini urusnya angka udah di kepalanya. Yang kayak begini nih teman-teman saya sekalian, faqad ta'arrada bidzalik li khatarin 'azim. Dia telah mengajukan dirinya berada dalam bahasa wa wa'idin minallahi syadid, dan berada dalam ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Man kana yuridul hayatad dunya, siapa yang keinginannya hanya sebatas kesenangan hidup di dunia, wa zinataha, dan segala aksesoris kehidupan dunia. Jadi prioritasnya semua aksesorisnya dunia. Apa aksesorisnya dunia? Segala macam itu ya. Prioritasnya pengen punya tas mahal, pengen punya jam mahal, rumah mahal, mobil mahal, sepatu bagus, begitu segala macam. Maksudnya otaknya tuh itu aja gitu. Ustazah apa enggak boleh gitu Ustazah pakai tas bagus, sepatu bagus, ini bagus. Boleh. Tapi seperti yang sering saya ulang-ulang teman-teman sekalian, sepatumu biarin ada di kakimu
jangan ada di hatimu. Tasmu cukup kamu jinjing di tanganmu atau kamu selempangkan di bahumu. Ya, cukup begitu aja. Jangan kamu masukkan dalam hatimu. Handphonemu cukup ada di tanganmu, jangan kamu masukkan dalam hatimu. Pakaianmu cukup ada dalam tubuhmu, tidak usah sampai masuk dalam hatimu. Teman-teman sekalian, termasuk saldomu cukup ada dalam rekeningmu, nggak usah kamu masukkan dalam hatimu, nggak usah bawa masuk, nggak usah bawa masuk. Kenapa jadi masalah tuh karena kamu bawa masuk dalam hati, teman-teman. Maka orang hilang duit 100.000 ribut banget. Kenapa gitu? Duitnya nggak cuma di tangan, duitnya dia masukkan dalam hati. Makanya seribet itu kalau hilang. Tapi kalau dunianya cuma di tangan, kalau hilang, ya udah deh Allah gantiin dengan yang lebih baik. Begitu. Mungkin ada uang yang kurang halal nih. Allah selamatkan saya darinya. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Gitu. Duit kamu hilang berapa? 500.000, alhamdulillah. Ada nggak di sini yang gitu? Jangan mentang-mentang kamu nggak kayak begitu. Kamu kira semua orang sama denganmu. Ada yang kayak begitu. Ada yang kayak begitu. Jadi teman-teman sekalian, ada banyak orang yang dunianya itu nggak ada dalam hati mereka. Jadi biasa-biasa aja gitu. Bukan karena mereka punya banyak, bukan. Akan tetapi karena memang mereka tidak berkenan dunia masuk dalam hatinya. Jangan mau moodmu dalam kehidupan, perasaanmu dalam hari-harimu dipengaruhi sama duniamu, gitu. Dipengaruhinya sama urusan akhirat aja. Enak. Ya kan begitu ya? Kamu sedih. Sedihmu kenapa? Ya ampun, tadi malam gak bangun tahajud. Sedih. Itu sedihnya aja berpahala tuh yang begitu. Sedihnya bisa nerangin hati. Akan tetapi kalau kamu sedihnya itu urusannya karena duit hilang, kemudian ditambah dengan suuzon, jangan-jangan si ini yang ngambil, si itu yang ngambil, ya Allah, ya Allah. Itu kan rusak semua tuh, rusak semuanya udah. Bisa-bisa sampai segala amal perbuatan kamu juga jadi rusak. Rusak karena kamu ghibah, karena kamu namimah, karena kamu bisa jadi fitnah. Orangnya sebenarnya nggak ngambil, kamu tuduh. Nah ini kan jadi rusak semua nih. Hari-hari kamu jadi rusak karena dipengaruhi sama urusan dunia. Belajar kita, belajar untuk tidak membuat diri kita berada dalam keadaan yang seperti itu. Mangkana yuridul hayatad dunia, siapa yang prioritasnya, keinginannya di kehidupan dunia ini adalah ingin mendapatkan dunia wazinataha dan aksesorisnya dunia, hiasannya dunia, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka kami akan bayarkan, maka kami akan balas kepadanya a'malahum, semua perbuatan-perbuatan baiknya di dunia. Wahum fiha la yubkhasun. Mereka di dunianya nih nggak hina, tapi ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nar. Nanti kalau masuk ke akhirat gak ada jatah apa-apa selain api neraka. Ya Allah, kan saya dulu sholat duha. Kata Allah, emang kamu sholat duha. Tapi kenapa tuh kamu sholat duha? Dulu inget-ingetin. Biar rezekinya luas. Nah, kan udah saya luaskan rezekimu. Itu adalah balasan untukmu. Kamu duhanya gak nyari aku. Bagaimana aku memberikannya padamu? Di akhiratnya gak dapat jatah apa-apa. Saya ulang-ulang sering banget ucapan ini. Kalau semua yang kamu lakukan di dunia untuk mendapatkan dunia, lantas bekal apa yang akan kamu bawa di akhirat nanti? Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keikhlasan. Allah karuniakan kepada kita ma'rifat kepadanya.
Teman-teman sekalian yang saya muliakan. Nih kalau kamu hadir majelis cuman karena ngarepin dunia. Kalau saya ngajar hanya karena ngarepin dunia. Ini kita bisa-bisa jadi orang yang paling rugi di akhiratnya. Na'udzubillah min dzalik. Rajin tahajud. Biar kenapa? Biar anak lulus kuliah, lulus ujian. Biar bisa diterima sekolah favorit. Begitu nyampe, begitu udah diterima di sekolah favorit, dah tahajudnya juga hilang. Ntar kalau ada hajat apa lagi baru bangun tahajud lagi. Gak malu sama Allah kalau kayak gitu keadaannya. Kalau Allah tanya, kok kamu gak pernah tertarik pada aku ya? Gak malu kita. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, belajar. Mudah-mudahan kita mampu belajar untuk menghargai Allah Subhanahu wa taala. Untuk menempatkan Allah sebagai prioritas utama dalam kehidupan kita. Tahajud kepengen biar cepet dapet jodoh. Begitu udah selesai kawin dapet jodoh, tahajudnya bubar. Teman-teman sekalian, ganti baca surat Ar-Rahman tiap hari. Kenapa? Biar disayang sama suami. Itu kamu dari dunia ke dunia yang lain, teman-teman. Ibadahmu tuh dari satu dunia ke dunia yang lain. Habis itu tiap pagi sholat duha biar rezeki lancar. Mana ibadah yang kamu harapkan buat nyari ridha Allah SWT? Puasa dong ustazah. Biar kenapa? Habisnya berat badan naik mulu nih. Lah. Yang mana yang mau buat Allah, teman-teman? Yang mana yang mau buat Allah? Imam Ghazali dalam kitabnya bahkan bilang begini nih, coba kamu liatin dirimu itu. Hamba gak tahu diri, dari mulai pagi sampai malam semuanya kamu kerjakan buat diri kamu atau buat dunia kamu, yang buat Allahnya mana? Pakai baju yang kamu pikirin, saya cakep gak ya pakai ini? Bukan yang Allah ridho gak saya pakai ini? Makan, pengenannya yang apa yang saya mau buat makan. Cara makannya pun yang saya mau. Bukan berpikir bahwa mana yang Allah inginkan untuk saya makan. Dan cara seperti apa yang Allah paling ridhoi untuk saya makannya. Apakah sudah cukup waktunya saya ini udah boleh makan apa belum nih di sisi Allah. Karena Allah kan gak suka juga orang kenyang makan. Gitu kan. Orang kenyang makan, Allah gak suka. At-ta'am ala ta'am, gitu ya. Itu mimma yusawidul gelap, sesuatu yang bisa bikin gelapnya hati. Naroin makanan di perut padahal perutnya masih penuh dengan makanan sebelumnya. Siapa yang suka gitu? Saya. Ya Allah, emang bener-bener nih kita nih perlu banget buat ngertiin ini nih. Buat ngebedain mana dunia, mana akhirat. Biar kita dunianya buat akhirat, bukan ibadahnya buat dunia. Bukan akhiratnya buat dunia, tapi sebaliknya. Dunia kita pakai buat akhirat. Semoga Allah karuniakan. Biar gak nyesel. Tuh teman-teman saya sekalian. Makanya ada satu hadis tuh yang bikin nangisnya para ulama. Mereka, ya Allah serem banget nih hadis. Awal ma yatasya'ar bihi nar jahannam ala thalath. Neraka jahanam tuh pertama menjadi berkobar-kobar. Kenapa neraka jahanam berkobar-kobar? Itu karena dimasukin bahan bakarnya. Apa bahan bakarnya? Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Al-Qur'an, bahan bakarnya minan nas wa minal hijarah. Bahan bakarnya api neraka tuh manusia dan batu yang waktu di dunia dipakai buat patung, buat berhala. Itu bahan bakarnya api neraka. Jadi semakin manusia ditaruh di situ, semakin kayak api ditaruhin bensin, tambah berkobar-kobar.